Halo semua, selamat datang di channel saya Adri Hermawan. Pengumuman SKB udah ada. Anyway, ini masih CPNS tahun 2019, meskipun tahunnya udah 2020, tapi periode CPNS-nya masih 2019. Jadi gue mau jelasin pengumuman tentang SKB, hal yang harus kamu lakukan atau hal yang tidak boleh kamu lakukan dalam SKB 2019. Gue nyontek dikit ya, jadi mau gue baca aja. Poin yang pertama, peserta yang tercantum dalam lampiran 1, pengumuman 1 adalah peserta formasi umum dan formasi khusus dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat yang akan mengikuti SKB kesemaptaan. Jadi lampiran 1 itu daftar peserta yang akan mengikuti SKB tahun 2019. Nah, jadi kalau nama kamu tidak terdaftar, berarti kamu bukan peserta SKB tahun 2019. Poin yang kedua, peserta harus hadir dengan jam, hari, atau tanggal yang sama. Jadi nggak boleh, misal kamu jadwal hari Selasa, tapi kamu datang hari Rabu dengan alasan apapun, itu tidak bisa, tidak dibenarkan. Ketentuannya yang pertama, peserta wajib membawa kartu peserta asli dan IKTP yang asli atau surat perekaman kependudukan asli. Ingat, wajib asli. Yang B, peserta mengenakan pakaian dengan ketentuan, atasan berupa kaos oblong. Kaos oblong itu yang nggak ada, nah kayak gini, tapi kaos ya yang pendek, nggak ada kerahnya. Bawahan berupa untuk pria, pakai celana pendek warna putih, dan wanita celana olahraga panjang berwarna hitam. Jadi untuk wanita berhijab atau tidak itu tetap memakai celana panjang hitam. Untuk wanita, jilbab bergo berwarna hitam polos bagi yang mengenakan hijab. Sepatu olahraga wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, sampai dagu. Apabila diperlukan, kalian boleh memakai face shield dan juga masker sebagai perlindungan tambahan. C. Peserta membawa pulpen. D. Peserta hadir 60 menit sebelum pelaksanaan SKB kesemaptaan. Jadi di jadwal yang di lampiran 1 itu kan udah ada bahwa jam 6 itu harus ada di lokasi. Jadi 60 menit sebelum SKB kesemaptaan dimulai, kalian udah ada di sana. Of course, jam 5 udah ada di TKP. Poin E, peserta yang mengikuti SKB wajib memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bagi peserta yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka dinyatakan gugur. Jadi itu rugi banget kalau misalkan kalian gagal karena hal yang sepele. Poin 3, biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta, oleh masing-masing. Poin 4, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi CPNS Kemenkumham tidak dipungut biaya alias gratis. Poin yang kelima, ini sangat penting. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, dan waktu, dan lokasi yang telah ditentukan dengan alasan apapun tidak mendapat nilai SKB atau 0. Jadi misal kamu paginya telat bangun, begitu datang ke sana, itu udah pasti dapat nilai 0. Beda lagi dengan kemarin yang verifikasi dokumen asli, itu masih bisa kamu telat, kalau yang ini enggak. Poin 6, bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa, serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta. Poin 7, kelulusan adalah prestasi peserta sendiri. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Jadi jangan percaya sama siapapun, termasuk nih calo-calo yang suka nawar-nawarin cara instan untuk jadi PNS. Itu, it's a big no. Nah, untuk selanjutnya gue mau bahas mengenai datanya. Jadi bener nggak sih, sinkron nggak sih data yang ikut SKB itu ada sekian,
dengan yang gue hitung gitu. Kalau misalkan kamu hitung dari data yang kemarin, yang SKB, kan ada tuh yang lampiran 1 yang di website Kemenkumham, itu kan ada total peserta tuh yang akan ikut SKB itu ada berapa. Nah, saya udah jumlahin itu totalnya 10.090. Jadi, peserta yang akan ikut SKB tahun 2019 itu ada 10.090. Itu udah dicampur ya antara penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Kenapa gue bikin datanya jadi nyatu gini? Karena memang data dari awal pun antara penjaga tahanan dan keimigrasian itu dicampur. Jadi mau nggak mau gue bikin datanya pun harus campur juga. Oke, jadi sebagai patokan yang tadi gue bilang, patokannya yaitu 1090. Ingat ya, 1090 peserta antara penjaga tahanan dan juga keimigrasian. Yang pertama, alokasi formasi. Untuk sipir itu, untuk prianya 2.588 dan untuk wanitanya 287. Ditotalkan jadi 2.875. Nah, untuk 3 kali formasinya yaitu 8.625. Untuk pemeriksa keimigrasian, prianya 589 dan untuk wanitanya 68, total 657 dan 3 kali formasinya 1971. Nah, jadi 3 kali formasi untuk penjaga tahanan dan juga keimigrasian kita total 8.625 ditambah 1.971, totalnya 10.596. Nah, selisih kan? Yang gue bilang tadi harusnya totalnya 1.090. Itu kenapa bisa selisih seperti itu. Kita bedah ya. Jadi ada pengurangan dan juga penambahan. Nah, untuk penambahan itu kan kalau misalkan 3 kali formasi itu normal tinggal kali 3. Tapi kan ada juga nih di beberapa kanwil yang nilai peserta itu sama. Misalkan alokasi formasinya itu 3. 3 kali 3 berarti 9. Nah, si nomor 9, peserta nomor 9 dan nomor 10 itu misalkan nilainya sama dari TWK, TIO, dan juga TKP. Maka kedua orang itu harus masuk ke peserta SKB. Jadi totalnya bukan 9 lagi, tapi 10. Dan itu kejadiannya ada di 6 kanwil. Jadi gue mau sebutin satu-satu nih. Untuk penjaga tahanan, yang pertama dari kanwil Jambi pria, harusnya totalnya 162, 3 kali formasinya, jadi 163. Karena nomor 162 dan 163 ini poinnya sama. Jadi nilai SKD-nya ini sama. Maka kedua orang itu akan ikut ke SKB. Nomor 2 ada Jatim, pria, harusnya 474, jadi 475. Yang ketiga Bali, pria, 165, jadi 166. Yang keempat, Nusa Tenggara Timur, pria, harusnya 219, jadi 220. Yang kelima, Maluku, pria, 183, jadi 184. Nah, untuk yang keenam ini dari pemeriksa keimigrasian, yaitu Kalimantan Barat, yang wanitanya. Harusnya 33, jadi 34. Sampai di situ dulu, jadi kita totalkan. Tadi kan 10.596, kita tambahkan 6. Jadi 10.602. Ingat ya, 10.602. Ketidakcocokan data tadi dipengaruhi juga dengan pengurangan. Kenapa sih bisa kurang? Alasannya yaitu satu, karena seseorang itu tidak passing grade. Beda dengan di tahun saya waktu 2017 kan, daftar itu seseorang yang tidak passing grade di SKD itu bisa ikut SKB kalau kuota 3 kali formasinya belum terpenuhi gitu. Nah, untuk di tahun sekarang ini kuota 3 kali formasi belum terpenuhi, kalau seseorang itu tidak SKD, tidak passing grade, maka dinyatakan gagal. Untuk pengurangan ini dari penjaga tahanan nih, yang pertama Papua yang formasi umum pria, harusnya 141 nih yang ikut SKB. Dan yang passing grade itu hanya 54. Jadi 87 itu harus menjadi pengurang total yang tadi.
Karena kan yang awal itu udah kita kaliin 3 kali formasi kan. Yang kedua ini Papua, formasinya putra atau putri Papua dan Papua Barat. Untuk prianya ya, 213 seharusnya yang ikut SKB 3 kali formasinya. Tapi yang ikut SKB nyatanya itu hanya 51. Jadi kita kurangin 162. Yang ketiga yaitu Papua Barat, formasi umum, pria harusnya 42, yang ikut SKB hanya 33 orang saja, jadi kurangin 9. Yang keempat Papua Barat, formasinya putra atau putri Papua dan Papua Barat, pria harusnya 60 yang ikut SKB, tapi nyatanya cuma 12 orang saja, jadi kita kurangin 48 orang. Dari pemeriksa keimigrasian, yang pertama, Papua formasi umum, yang pria harusnya 120, tapi yang passing grade hanya 53 orang, jadi kita kurangkan 67. Yang kedua, dari Papua, putra atau putri Papua dan Papua Barat, yang pria harusnya 177 yang ikut SKB, tapi yang passing grade hanya 40 orang, jadi kita kurangkan 137. Yang ketiga dari Papua Barat, putra atau putri Papua dan Papua Barat. Ini yang wanita ya, yang harusnya ikut SKB ini 3 orang, tapi yang passing grade hanya 1 orang, jadi kita kurangkan 2 orang. Sekarang kita recap lagi ya. Tadi kan yang awal nih ya, 10.596 ditambah penambahan, jadi kelebihan 3 kali formasi yaitu 6 orang. Jadi 10.602 orang. Kemudian kita kurangkan karena dari beberapa kanwil ada yang tidak passing grade. Dikurangi 87, dikurangi 162, dikurangi 9, dikurangi 48, dikurangi 67, dikurangi 137, dikurangi 2. Jadi totalnya 10.090. Jadi datanya sinkron ya, antara yang dari Kemenkumham, lihat aja di website Kemenkumham, cpns.kemenkumham.go.id, itu ada kanwilnya masing-masing. Kamu totalin tuh semua kanwil berapa yang ikut SKB. Pasti totalnya 1090. Dan data yang gue bikin pun ya segitu, 1090. Jadi datanya sinkron. Thank you udah ngeklik video ini. Semoga bermanfaat dan kalian lebih melek lah mengenai data-data, tidak ada kecurangan. See you on the next one.